Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Insyaallah kita akan memulai membaca kitab Mukhtasar Latif, kitab membahas fikih, masalah fikih yang dikarang oleh Al-Faqih Al-Alamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadhal. Beliau adalah salah satu ulama yang ada di Hadramaut. Insyaallah kita akan memulai membaca kitab yang disusun oleh beliau yang berjudul Mukhtasar Latif. Mukhtasar artinya ringkas, latif kecil. Langsung saja kita mulai. Qala al-muallif al-faqih al-alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadhal fi kitabih Mukhtasar Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini pengarang kitab memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut bahasa Indonesia, pengasih dan penyayang ini tidak ada bedanya. Namun menurut bahasa Arab, ulama mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang ini ada bedanya. Apa bedanya? Ar-Rahman dikatakan oleh ulama, Ar-Rahman ini bersifat umum. Semua mendapatkan sayang rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Hatta kafir, sampai-sampai orang kafir pun mendapatkan sifat sayang rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang kafir mereka bisa menikmati hidup di dunia. Nah, mereka bisa minum, bisa makan, bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dunia. Padahal dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka bisa menikmatinya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan sayang sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun senilai helar nyamuk atau sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syurbatama, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dunia tersebut kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Namun dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada orang kafir. Mereka orang kafir dapat menikmati dunia. Innad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, al-mu'min as-shadiq, orang-orang yang benar-benar beriman, mereka memprioritaskan akhiratnya daripada dunianya. Mereka lebih memprioritaskan akhiratnya daripada dunianya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih afdal, lebih kekal abadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, di sini pengarang kitab memulai atau membuka kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa demikian? Di sini ada dua alasan. Yang pertama, iktidaan bil Quran. Karena mengikuti Al-Quran.
Karena Al-Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, pun juga kitab ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena amalan biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Karena mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, kullu amrin dzibal, setiap perkara yang ada hubungannya dengan syariat, la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, namun tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara tersebut kurang, terputus, tidak ada berkahnya. Nah, oleh karenanya pengarang kitab memulai kitabnya atau membuka kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita mengetahui makna Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengetahui tujuan dan maksud pengarang kitab memulai atau membuka kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ingin mengetahui apa keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, kitab I'anatul Talibin, di situ disebutkan bahwasanya di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat 19 huruf. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf. Dan di dalam neraka itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan 19 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Yang kita kenal dengan malaikat Az-Zabaniyah. Penjaga neraka namanya malaikat Malik. Namun yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka itu malaikat Az-Zabaniyah, berjumlah 19 malaikat. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Faman arada an yunjiyahullah minaz zabaniyah atish'ata asyar falyagra al-basmalah." Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat Az-Zabaniyah yang berjumlah 19, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fayaj'alullahu lahu bikulli harfin minha junnah min kulli wahid minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap huruf di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim junnah, penyelamat atau penjaga. Jadi orang yang membaca atau bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terjaga daripada malaikat Az-Zabaniyah yang berjumlah 19 yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan lagi, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah labbaik Allahumma wa sa'daik. Ilahi inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya apabila seorang hamba membaca atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Galatil jannah, maka surga mengatakan labbaik Allahumma wa sa'daik. Ilahi inna abdaka fulanan gala Bismillahirrahmanirrahim. Kata surga, wahai ya Allah, bahwasanya hambamu si fulan mengatakan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihu anin nar wa adkhilhul jannah. Jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Jadi setiap orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka surga mengatakan atau mendoakan, Allahumma zahzihu anin nar wa adkhilhul jannah. Ya Allah, jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Semakin sering kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka semakin sering juga kita mendapatkan doa malaikat. Allahumma zahzihu anin nar wa adkhilhul jannah. Ya Allah, jauhkan orang tersebut daripada api neraka dan masukkan ke dalam surga. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu disebutkan min khawas Bismillahirrahmanirrahim anna man qara'aha 'indan naum. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur, ihda wa ishrin marrah, sebanyak 21 kali. Aminahullahu ta'ala tilka lailah minasyaitonir rajim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala amankan orang tersebut daripada gangguan syaitan.
Wa minas sirqah, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kecurian. Wa min mautil fajaah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati terkejut. Wa tudfa anhu kullu bala, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan daripada segala bala. Nah, ini faidah atau keutamaan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. La ilaha illallah. Kemudian di antara keutamaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarib itu dijelaskan, man arada an yahya sa'idan wa yamutu syahidan. Barang siapa yang ingin hidup bahagia. Oh, ini impian semua orang, hidup bahagia. Man arada an yahya sa'idan, barang siapa yang ingin hidup bahagia, wa yamutu syahidan, dan mati dalam keadaan syahid. Mati keadaan syahid ini luar biasa, azim, orang hebat. Tidak semua orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Nih, man arada an yahya sa'idan wa yamutu syahidan, barang siapa yang ingin hidup bahagia dan mati dalam keadaan syahid, falyagul inda ibtida'i kulli syai bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah dia membaca di setiap memulai sesuatu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan guru kita itu sering mengajarkan ditambahi dengan salawat. Mau duduk, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau makan, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sesuatu yang biasa itu menjadi terbiasa apabila kita membiasakannya. Makan biasa, semua orang makan. Tapi ada yang berbeda. Nah, ada yang makan bismillah, ada yang kada. Guring mintu juga. Ada yang terbiasa membaca bismillah, ada yang tidak terbiasa. Nah, jadi apabila kita membiasakan sesuatu yang biasa, maka akan terbiasa. Nah, jadi biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyak keutamaan yang kita ketahui tentang bismillahirrahmanirrahim. Namun ini sebahagian daripada keutamaan-keutamaan yang banyak. Kemudian bismillahirrahmanirrahim itu tidak semua baik diucapkan. Nah, tidak semua membaca bismillahirrahmanirrahim itu bagus. Oleh karenanya ulama mengatakan walil basmalati khamsatu ahkam. Bismillah itu hukumnya ada 5 membacanya. Terkadang membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Terkadang membaca bismillahirrahmanirrahim haram. Terkadang membaca bismillahirrahmanirrahim sunnah. Terkadang membaca bismillahirrahmanirrahim makruh. Terkadang membaca bismillahirrahmanirrahim ibahah, boleh. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim wajib? Membaca bismillahirrahmanirrahim wajib tatkala membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, wajib menurut Imam Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wajib. Ini menurut Imam Syafi'i. La sholata liman la yagra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa al-basmalah minal Fatihah. Kata Imam Syafi'i bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah. Apabila tertinggal membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah, fa shalatuhu lam tasih, maka salatnya tidak sah. Nah, oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat hukumnya wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram? Ketika indal muharram, ketika mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mencuri. Mencuri kan haram. Nah, misal sebelum mencuri
Mencuri haram. Sebelum mencurinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mencuri bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mencurinya haram, membaca bismillahirrahmanirrahimnya juga haram. Kalau Pang seumpamanya mendapatkan kortingan dosa, dapat diskon dosa apabila tak kurang dosanya apabila membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mencuri. Bahkan dosanya lebih besar lagi. Mencurinya haram, membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mencurinya pun juga haram, 2 kali haram. Haram membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mencuri. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim haram juga ketika sebagai contoh minuman yang memabukkan. Nah, mau mabuk seumpamanya. Mabuk kan haram. Nah, ketika mabuk membaca bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya juga haram. Atau berzinah. Nah, sebelum berzinah, zinah kan haram. Sebelum berzinah, ini membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka zinahnya haram, membaca bismillahirrahmanirrahimnya pun juga haram. Terkadang juga membaca bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya sunnah. Kapan? Inda kulli amrin dzibal. Ketika melakukan sesuatu yang ada hubungan dengan syariat. Nah, ketika berwudu, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika bersiwak, sebelum bersiwak bismillahirrahmanirrahim, baru bersiwak, sunnah. Ketika berdoa, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada hubungan, ketika mengerjakan sesuatu yang ada hubungan dengan syariat, maka hukumnya sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim makruh. Kapan? Ketika mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mencabut uban. Kan mencabut uban hukumnya makruh. Karena uban itu seolah-olah memberitahukan kepada kita bahwasanya kita ini sudah tua. Makanya dimakruhkan oleh ulama mencabut uban. Arti makruh apa? Arti makruh itu ya tidak bagus saya, kada baik ya. Artinya kalau bisa jangan dicabut, dibiarkan. Karena uban itu seolah-olah memberitahukan kepada kita bahwasanya kita ini sudah berumur, sudah tua. Makanya ulama mengatakan natbu syaib makruh. Makruh mencabut uban. Nah, ketika mencabut uban membaca bismillahirrahmanirrahim. Kan mencabut ubannya makruh. Membaca bismillahirrahmanirrahimnya pun juga ketika mencabut uban hukumnya makruh. Contoh lain, memandang sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Misalnya, maaf, memandang kemaluan. Nah, memandang kemaluan sendiri atau kemaluan istri atau suami, hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Kemaluan sendiri atau kemaluan pasangan kita hukumnya makruh. Nah, ketika hendak melihat kemaluan, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya makruh. Makruh. Ya kalau bisa jangan bismillah lah. Kemudian yang kelima, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim al-ibahah. Boleh. Arti boleh, tidak ada larangan. Boleh. Contoh, memindahkan barang allati la syarafa fiha. Yang tidak ada kemuliaan, yang tidak ada hubungan dengan syariat. Memindah barang. Ketika melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan syariat. Memindah barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memindah barang. Nih, boleh-boleh saja membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak dilarang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Di sini pengarang kitab mengakui bahwasanya semua pujian itu milik Allah. Yang alim Allah, yang hebat Allah, yang pintar Allah, yang cerdas Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du fahadha mukhtasar fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi min furudi taharah wa shalah wa ghairihima fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi
minar rijal wan nisa was sigar wal kibar wal ahrar wal abid babut taharah wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.